Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Ardi di sini. Kali ini Kakak akan membahas soal-soal tentang asam karboksilat dan ester. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, langsung aja kita masuk ke soalnya. Hola. Oke, soal yang pertama. Nah, di sini perhatikan struktur senyawa-senyawa berikut. Di sini ada 5 senyawa ya dengan strukturnya masing-masing. Senyawa yang tergolong asam karboksilat terdapat pada nomor A1 dan 3, B2 dan 4, 3 dan 5, D hanya 3 atau E hanya 5. Oke, sekarang kita tentukan ya. Nomor 1 itu dia termasuk senyawa apa gitu ya, dan kita cari mana yang termasuk asam karboksilat. Oke, kita lihat ya. Nomor 1 di sini ada gugus OH-nya ya. Nah, yang ada gugus OH-nya itu adalah alkohol ya. Jadi nomor 1 ini salah. Nomor 2 ini ada gugus COO nih. Perhatikan ya, COO gitu ya. Nah, ini kan RCOOR. Berarti kan kayak gini ya. Nah, ini gugus ester. Nah, nomor 2 juga salah ya, karena yang dicari adalah asam karboksilat. Nah, nomor 3 nih ada COOH. Nah, COOH ya, berarti R COOH. Nah, ini gugus dari asam karboksilat. Nah, nomor 3 bener nih. Nah, coba kita cek ya nomor 4 sama nomor 5 nya. Nomor 4 itu ada CHO ya. CHO ini gugus aldehid. Jadi nomor 4 salah. Yang kelima itu ada CO nih ya, CO. Nah, ini kalau misalkan R CO, R aksen, ini gugus keton ya. Ini salah juga nih nomor 5. Jadi jawabannya yang benar hanya nomor 3 ya. Kok tadi salah ya? Nomor 3 betul ya. Nomor 3 aja yang betul. Jadi jawabannya nomor 1 adalah yang D ya, hanya 3. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nama ayupak senyawa dengan rumus struktur berikut adalah, nah ini kalau kita perhatikan nih di ujung ada COOH ya. Nah, ini berarti asam karboksilat nih. Nah, rantai utamanya dulu tentukan ya. Rantai utamanya kayaknya lurus aja nih ya. Ini lurus, jumlah C-nya ada 5 ya. Kita kasih nomor ya. Nomor untuk asam karboksilat dimulai dari gugus karboksilatnya. Jadi di sini mulainya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini ada 5 C di rantai utamanya dan ada cabang di C nomor 3, ada etil di bawah dan metil di atas. Ini etil, metil. Nah, untuk soal ini ya, berarti namanya kita kasih dulu ya, nama cabangnya dulu dengan nomornya dulu. Nomornya nomor 3 gitu ya. Etil sama metil, tulis etil dulu, baru kemudian metil di nomor 3 juga. Setelah itu rantai utamanya. Jadi di sini rantai utamanya kan ada 5 ya, jadi namanya asam 3 etil 3 metil pentanoat ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah asam 3 etil 3 metil pentanoat. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. Jadi nama untuk asam karboksilat ya, nama ayupaknya itu adalah asam alkanoat ya. Ini diingat-ingat lagi ya. Oke, next soal nomor 3. Rumus struktur yang tepat untuk senyawa etil propanoat adalah, nah, etil propanoat ini adalah nama untuk senyawa ester ya. Dimana ester itu punya gugus fungsi R, C, O, R aksen ini ya. Dimana yang R aksen ini sebagai alkilnya gitu ya. RCOO ini sebagai alkanoatnya. Nah, di sini etil, alkilnya itu etil ya, berarti ada 2 C. Nah, kemudian
CH2, CH3 gitu ya, ini etil. Terus ada COO nya, ada propanoat, berarti ada 3C ya. Jadi CH3, CH2, COO, CH2, CH3 seperti ini ya. Bisa juga disederhanakan seperti ini, CH3, CH2 kita tulis jadi C2H5 ya, kemudian COO, kemudian CH2, CH3 tulis juga C2H5 juga bisa seperti ini ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 adalah yang ini, yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nih, soal yang keempat, senyawa berikut yang memiliki rumus molekul C5H10O2 adalah, oke, C5H10O2 ini rumus apa sih? Nah, C5H10O2 ini kalau misalnya kita tulisin jadi rumus umum itu jadinya CnH2nO2 ya. CnH2nO2 ini bisa dua kemungkinan. Bisa asam karboksilat, bisa juga dia ester ya. Jadi ada dua kemungkinan bisa asam karboksilat atau ester. Nah, di sini bisa kita eliminasi yang sudah pasti salah ya. Ini ada butanol, ini alkohol kan ya, ini salah. Terus ada juga dietil keton, nah ini juga masih salah ya. Terus ada etoksipropana, ini juga salah ya. Ini keton, yang etoksipropana eter ya, yang A ini dia alkohol. Nah, tinggal yang B nih dengan yang C. Kita cek ya jumlah C nya 5 atau bukan. Yang B, asam heksanoat. Asam heksanoat, heksa itu ada 6C ya. Terus kemudian berarti ada di ujungnya ada COOH ya. Di sini jumlahnya ada 6 ya. Emang masih asam karboksilat tapi jumlahnya ada 6C. Ini salah ya. Jadi ini jawabannya yang C nih, etil propanoat ya. Etil propanoat ester ya. Propanoat C-nya ada 3. COO. Nah, terus etil itu C-nya ada 2. Jadi jumlah C-nya ada 5 ya. C5H10O2. Kita buktikan ya, ini hanya 3, hanya 2, ini hanya 2, hanya 3. Ini C-nya ada 5. C-nya ada 5, hanya ada 10, O-nya 2. Jadi jawabannya yang C ya, yang benar untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal yang kelima, perhatikan rumus struktur turunan alkana berikut. CH3, CH2, CH2, COH ya. Nama IUPAC salah satu isomer fungsi senyawa tersebut adalah, oke, A. Asam butanoat, B. Asam 2-metilpropanoat, C. Etil etanoat, D. 2-butanon atau E. butanol. Nah, pertama kita cek dulu ya, ini tuh rumus apa sih ya, senyawa apa gitu ya, CH3, CH2, CH2, COH ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada COH ya, berarti dia asam karboksilat. Dengan jumlah C-nya ada 4 ya. C4 hanya ada 8 ya, O-nya ada 2. Nah, asam karboksilat itu isomer fungsinya dengan ester. Nah, jadi kita cari di sini senyawa ester dengan jumlah C4, H8, O-nya 2. Nah, kita eliminasi dulu yang pasti salah ya. Nah, di sini yang A, asam butanoat ini salah ya, karena ini asam karboksilat bukan ester. Yang B, asam 2-metilpropanoat. Ini juga salah karena ini masih asam karboksilat. Nah, yang C ini etil etanoat, ini ester ya. Kita cek ya, apakah jumlah C-nya 4? Etil etanoat. Nah, etanoat berarti CH3, COO, kemudian etil itu berarti C-nya ada 2, CH2, CH3. Nah, seperti ini, etil etanoat jumlah C-nya ada 4, hanya 8, O-nya ada 2. Nah, jadi ini jawabannya betul ya, yang C. Yang D dan yang E ini nggak perlu dicek ya, karena sudah jelas salah, karena yang D ini keton dan yang E ini aldehid. Next, nomor 6. Nah, nomor 6 yang ditanya adalah hasil reaksi dari reaksi antara C2H5COH dengan C2H5OH dengan katalis asam adalah, nah, reaksi antara ini asam karboksilat ya, asam karboksilat dengan alkohol. Nah, jadi reaksinya untuk asam karboksilat ditambah dengan alkohol ya.
Berarti RCOOH gitu ya, ditambah dengan ROH, ini R aksen OH gitu ya, menjadi ester ya, RCOOR aksen plus H2O. Nah, jadi kalau misalnya C2H5COOH gitu ya, ditambah dengan C2H5OH ya, ini hasilnya C2H5COO C2H5 gitu ya, plus H2O. Nah, ini hasilnya kan ester ya. Esternya apa sih? Nah, esternya di sini di sebelah kanan ini kan C-nya ada 2, H5 itu etil ya. Terus kemudian alkanoatnya ada 3C. Jadi propanoat ya. Jadi namanya etil propanoat ya. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang D. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 7 ya. Ini soalnya. Pembuatan etil propanoat dapat dilakukan menurut reaksi berikut. Jenis reaksi tersebut adalah A. Substitusi, B. Adisi, C. Eliminasi, D. Oksidasi, atau E. Esterifikasi. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 7 ini reaksinya. Nah, di sini terjadi reaksi apa sih ya? Nah, nama reaksinya itu adalah reaksi pembentukan ester ya. Karena di sini kan ada yang terjadi ini adalah membentuk ester ya. Untuk ester, jadi reaksi yang disebutnya sebagai reaksi esterifikasi gitu ya. Oke, next ya, nomor 8. Senyawa ester yang digunakan sebagai pemberi aroma pisang adalah A. Amil asetat, B. Metil butirat, C. Etil asetat, D. Etil butirat, atau E. Metil salisilat. Nah, senyawa ester nih yang untuk pemberi aroma atau essence pisang, jawabannya adalah yang A ya, amil asetat. Sedangkan yang B itu untuk pemberi aroma ya, tapi dia untuk apel ya. Terus untuk etil asetat itu fungsinya bukan pemberi aroma, tapi dia penghapus cat kuku. Etil butirat ini essence juga untuk nanas, tapi ya, essence nanas. Untuk terakhir metil salisilat ini untuk obat ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Senyawa asam butanoat dengan asam 2-metilpropanoat berisomer apa ya? Apakah kerangka, fungsional, posisi, cis trans, atau optik? Nah, sekarang kita gambar dulu ya. Asam butanoat dengan asam 2-metilpropanoatnya. Asam butanoat itu ada asam karboksilat dengan 4C ya. Lurus aja, dia tidak bercabang. Sedangkan asam 2-metilpropanoat, ini propanoat ada 3C ya. Kemudian di nomor 2 itu ada cabang ya, ada metil. Nah, ini kan sama-sama jumlahnya ada 4 ya. Tapi satunya lurus, satunya bercabang. Nah, kalau seperti ini namanya isomer kerangka ya. Karena rantai utamanya berbeda. Satu ada 4C, satu lagi ada 3C. Jadi jawabannya yang kerangka. Oke. Sedangkan untuk isomer fungsi itu apa sih? Kalau fungsi dia beda gugus fungsi ya. Misalnya kalau asam karboksilat berarti dengan ester. Untuk posisi dia beda posisi gugus fungsinya atau beda posisi cabangnya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya, soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 wah panjang banget nih soalnya. Suatu senyawa organik yang merupakan hasil oksidasi lanjut dari fermentasi glukosa dikenal sebagai pemberi rasa pada makanan. Dalam keadaan murni, senyawa ini merupakan cairan higroskopis, tidak berwarna dan memiliki titik beku 16,7 derajat pada 1 atm. Senyawa ini banyak digunakan sebagai bahan baku pada industri pembuatan ester. Dapat diperkirakan bahwa senyawa ini adalah A. Etanol, B. Neopentil alkohol, C. Gliserol, D. Asam asetat, atau E. Etil stearat. Nah, kata kuncinya ada di sini ya. Pertama adalah
hasil oksidasi lanjut dari hasil fermentasi glukosa ya. Jadi untuk hasil fermentasi glukosa perlu diketahui ini adalah alkohol ya. Alkohol. Jadi terus hasil oksidasi lanjut dari alkohol itu apa? Oksidasi lanjut dari alkohol itu adalah asam karboksilat. Nah, berarti di sini kita cari yang termasuk asam karboksilat ya. Berarti ini etanol salah, yang pentil alkohol salah, gliserol salah. Nah, asam asetat nih yang termasuk asam karboksilat, karena etil serat juga salah, ini termasuk ester ya. Jadi jawabannya yang benar di sini adalah asam asetat, karena di sini juga ada penjelasan ya, pemberi rasa pada makanan ya. Ini berarti asam cuka ya. Asam asetat ini kan nama lainnya adalah asam cuka. Ya, jadi jawabannya nomor 10 adalah yang D. Oke, demikian ya untuk pembahasan soal-soal kali ini ya tentang asam karboksilat dan ester. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian nih yang lagi belajar tentang materi ini. Oke, thanks for watching this video. Don't forget to like jika kalian suka sama videonya, komen kalau misalnya ada pertanyaan, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.